Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ismail Pulungan mempersembahkan video dengan judul Auditing Materialitas dan Resiko Audit. Apa itu materialitas? Materialitas ialah besarnya tingkat kesalahan yang dilakukan oleh klien, sehingga auditor perlu melakukan perbaikan atau jurnal koreksi terhadap kesalahan tersebut agar informasi yang dihasilkan tidak berubah. Jadi di sini auditor melakukan perbaikan atau jurnal koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh klien. Baik, di sini ada pertimbangan materialitas. Yang pertama itu ada kualitatif, di mana hubungan salah saji dan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan. Kemudian ada kuantitatif, itu meninjau laporan keuangan mengenai kewajaran, mencakup laporan keuangan sebagai keseluruhan. Jadi di antara kualitatif dan kuantitatif ada beberapa perbedaan, yang dimana kualitatif itu berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah tertentu dalam laporan keuangan. Sedangkan kuantitatif itu meninjau laporan keuangan mengenai kewajaran, sehingga mencakup laporan keuangan sebagai keseluruhan. Kemudian ada tingkatan dari materialitas. Yang pertama itu tingkat saldo akun. Adanya tingkat saldo akun itu dikarenakan auditor memverifikasi saldo akun dalam mencapai kesimpulan menyeluruh atas kewajaran laporan keuangannya. Kemudian yang kedua itu ada tingkat laporan keuangan, di mana itu dikarenakan pendapat auditor atas kewajaran mencakup laporan keuangan sebagai keseluruhan. Kemudian yang kedua itu ada resiko audit. Apa sih resiko audit itu? Baik, kita jelaskan di sini. Resiko audit ialah resiko yang timbul dikarenakan auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Auditor merumuskan suatu pendapat atas laporan keuangan sebagai keseluruhan atas dasar bukti yang diperoleh dari verifikasi asersi yang berkaitan dengan saldo akun secara individual atau golongan transaksi. Tujuannya ialah untuk membatasi resiko audit pada tingkat saldo akun sedemikian rupa, sehingga pada akhir proses audit, resiko audit dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan sebagai keseluruhan akan berada pada tingkatan yang rendah. Ada dua jenis resiko audit itu, yang mana yang pertama itu resiko audit keseluruhan. Resiko audit keseluruhan pada tahap perencanaan auditnya, auditor pertama kali harus menetapkan resiko audit keseluruhan yang direncanakan atau overall plan audit risk, yang merupakan besarnya risiko yang dapat ditanggung oleh auditor itu sendiri dalam menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. Kemudian risiko yang kedua itu namanya risiko audit individual. Risiko individual adalah risiko yang pemeriksaannya mencakup pemeriksaan terhadap akun-akun secara individual. Risiko audit individual perlu ditentukan untuk setiap akun, karena akun tertentu seringkali sangat penting karena besar saldonya atau frekuensinya transaksi dari perubahannya. Baik, demikian penjelasan saya terkait dengan materi materialitas dan risiko audit. Jika ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.